Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Anda Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 20 Juli 2025. Nggak terasa ya, udah tanggal 20, hari Minggu teman-teman. Kondisi dari market terbilang ya flat, sideways. Tidak terlalu banyak movement juga, dan kalau kita perhatikan memang kondisi level 118.000 ini em, membuat momentum di mana ada beberapa altcoin yang memanfaatkan fase kenaikan. Ya, ada Chainlink tadi aku perhatikan naik, kemudian Avalanche udah naik lumayan signifikan. Terus Dogecoin juga kemarin pagi tiba-tiba rally ya. Kondisi market saat ini itu Bitcoin sangat strong, bertahan, tapi Bitcoin dominance ternyata masih dalam kondisi korektif. Ya, meskipun kita tidak melihat penurunan yang signifikan tajam, namun korektif bergerak sideways-nya Bitcoin dominance ini cenderung bisa dimanfaatkan oleh banyak altcoin gitu. Jadi kondisi market, Bitcoin-nya cenderung stabil sideways, sementara altcoin-nya beberapa itu ada yang dalam tren yang baik untuk naik. Nah, kalau kita lihat dari kalender ekonomi, sebenarnya untuk beberapa hari ke depan ini bakalan cukup penting. Hari Senin sih datanya biasa-biasa aja. Ada data loan prime rate dari Cina. Ini data terkait dengan bunga utang pinjaman ya. Atau di sini mungkin berbicara tentang obligasi. Kalau kita lihat returnnya itu ada di range 3 sampai 35%. Kemudian data yang penting itu baru akan ada di hari Selasa. Hari Selasa itu ada Fed Chairman Jerome Powell akan speech. Jadi waspada, ini hari Selasa jam 20.30 Powell akan berpidato. Kita nggak tahu secara pasti dia akan pidato apa, membahas apa, dan di mana itu. Tapi ya itu kita waspadai dulu. Kemudian data yang lain adalah data penjualan rumah lama dari Amerika Serikat akan rilis jam 9 malam di hari Rabu. Kemudian ada crude oil inventory juga akan rilis di hari Rabu jam setengah 10 malam. Kemudian di hari Kamisnya akan ada data terkait dengan Eurozone Services and Composite PMI. Kemudian manufacturing PMI dari Inggris, dari Amerika Serikat itu ada data initial jobless claim, dan juga ada ECB press conference. Penjualan rumah baru dari Amerika Serikat juga akan rilis di hari Kamis. Sementara untuk hari Jumat datanya nggak begitu gimana sih, paling durables good order aja ya yang dapat bintang 3 itu. Jadi event paling penting itu ada di hari Selasa. Dan kalau udah lewat hari Selasa ini kayaknya market akan cenderung aman, teman-teman. Nah, ini mungkin bisa menjadi momentum untuk market menentukan arah pergerakannya bakalan kemana. Sementara itu kalau kita lihat dari liquidation heat map di perdagangan kemarin itu nggak terlalu signifikan. Artinya banyak trader whales yang mengambil inisiatif untuk libur dulu di weekend. Ya, volume perdagangan kemarin untuk di futures market itu cenderung lemah gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di bagian liquidation heat map, sementara ini order block itu banyak di kisaran level 120.000. Sementara untuk area potensial buy itu ada di kisaran level 116.700-an something. Sementara itu kemudian kalau kita lihat dari beberapa berita ya, Trump secara resmi sudah menandatangani peraturan terbaru mereka terkait dengan undang-undang stablecoin, anti CBDC, ya, dan juga apa namanya, undang-undang ya tentang kripto ya, gitu. Jadi kalau kita lihat sih dari point of view di sini, maka sentimen terkait dengan undang-undang ini harusnya udah clear ya, di mana undang-undangnya sudah secara resmi ditandatangani oleh Donald Trump, dan kita mungkin harus beralih dengan next drama berikutnya gitu. Jadi masih banyak drama-drama lain yang dapat berpengaruh terhadap market. Salah satu perusahaan dari Peter Thiel ya,
yang mana namanya adalah Exchange Bullish, itu dikabarkan siap untuk go public dan listing di New York Stock Exchange. Jadi ini merupakan sebuah perusahaan yang tentu saja menambah daftar perusahaan yang listing di IPO-nya saham Amerika ya, bursa saham Amerika, dan tentu saja ini menandai bahwa semakin banyaknya industri-industri, institusi yang berhasil di pasar kripto sehingga terbukti dia bisa listing di market, di pasar saham gitu. Dan tentu saja ini menimbulkan kepercayaan diri bagi mereka yang trading di market kripto, khususnya di ya di Bitcoin, di altcoin yang sudah terang benderang nih regulasinya semakin baik seiring dengan berjalannya waktu. Tidak hanya Amerika ya, tapi Uni Eropa sudah lebih dulu memperjelas regulasi mereka dan memang udah ditandatangani juga di tahun lalu, dan Amerika Serikat baru menyusul sekarang, dan mungkin kedepannya akan ada banyak negara juga yang bakalan mengikuti gitu. Kemudian CEO dari Tether dikabarkan akan datang ke Amerika. Teman-teman, undang-undang CBDC sudah diberlakukan ya, termasuk juga dengan undang-undang stablecoin. Nah, Amerika Serikat tidak mendukung yang namanya CBDC, tapi mendukung yang namanya stablecoin. Tapi tidak semua stablecoin didukung oleh Amerika Serikat. Gitu. Beberapa stablecoin yang didukung itu kayak Circle, punyanya Circle USDC, lalu ada punyanya Ripple ya, RLUSD, dan juga banyak banyak stablecoin lainnya yang memang sudah disupport. Kemudian juga kalau kita lihat Tether itu dia nggak kebagian. Akibatnya apa? Akibatnya Tether berpotensi akan ekspansi di wilayah di luar dari Amerika gitu. Tapi di berita terbarunya adalah Tether akan datang lagi ke Amerika. Mereka pengen juga untuk menyelesaikan masalah dari regulasi ini gitu. Artinya biar Tether ini diaudit ya, dan ya mereka boleh untuk menawarkan produk mereka di Amerika Serikat gitu. Jadi ini upaya yang bagus sih untuk Tether. Dia nggak mau kehilangan market untuk Amerika Serikat gitu. Karena di Amerika Serikat itu sangat ketat ya. Tidak semua stablecoin boleh diperdagangkan gitu. Jadi ya itu. Kemudian dari berita yang lain adalah di 6 jam yang lalu ya, sekitar 50.000 Ethereum atau total sekitar 181 juta Ethereum mengalir dari Huobi HTX ya ke Binance gitu. Ini potentially sell ya untuk Bitcoin gitu. Bitcoin dan Ethereum. Kemudian data dari inflow and outflow dari Bitcoin Spot ETF kemarin itu ada inflow sekitar 363 juta US dollar. Kemudian juga dari dari US Ethereum Spot ETF juga masih dalam kondisi inflow. 3 hari berturut-turut Ethereum ini banyak mendapatkan inflow di pasar. Kemudian ada Padgi Penguin ya, Penggu yang punya tokennya bermitra dengan Supply Inc untuk ekspansi pasar Asia. Wow, ini berita yang bagus juga ya, mungkin untuk mendorong fundamental dari Project Penggu. Kemudian World Liberty Financial WLFI, setelah pengumuman voting kami yang menarik, kami telah membaca pernyataan dan kekhawatiran Anda. Kami di sini menjelaskan lebih lanjut tentang tradabilitas, unlock, dan juga jadwal. Jadi intinya adalah WLFI itu mencoba untuk mengomentari gimana sih kelanjutan dari proyek ini, karena kan proses pre-sale sudah berlangsung lah, udah selesai, dan sekarang investor sedang menunggu kapan tokennya ini bakalan listing gitu. Jadi intinya adalah kami tidak membuka putaran pra pelanjutan. Jadi nggak akan ada proses penjualan token lagi ya, di mana WLFA ini meluncurkan token barunya lagi, itu nggak akan ada. Jadi congratulations bagi teman-teman yang sudah sempat melakukan pembelian untuk tokennya, dan juga mereka itu akan siap membuka tokennya mulai dari range harga 0,015 sampai dengan 0,05 dolar ya, yang akan dibuka. Ini belum kasih tanggal ya,
belum ada tanggal pasti ternyata teman-teman. Jadi kita menunggu aja kapan token WLFI ini bakalan dinyatakan listing gitu. Sementara mereka masih mencari tanggal yang tepat sepertinya, mencari momentum yang pas. Kita bahas aja gimana kondisi dari market. Bitcoin sideways. Tadi kita sudah sempat bahas juga. Roadmap saya masih sama sih kayak yang kemarin-kemarin. Ya, kemarin kita bahas pergerakan Bitcoin ini ada opportunity untuk mengalami korektif dulu setelah dia breakdown dari dari ascending channel ya, atau mungkin ada yang consider sebagai bear flag. Target penurunannya sih sebenarnya gampang, tarik dari sini ke sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Ya, kita dapat di area resistance atau support di 113.700, yang mana level tersebut itu adalah area gap yang terbentuk ya dari daily time frame seperti itu, dan biasanya sih di area tersebut berpotensi akan ditutup gitu. Jadi kesimpulan dari saya sendiri sementara ini adalah saya pengen melihat Bitcoinnya turun dulu baru nanti ideal buat buy gitu. Sembari masih menunggu momentum, kita bisa lirik sih banyak altcoin yang masih punya prospek yang cukup menarik. Teman-teman sekilas aja, Ethereum trennya ini agak strong, lebih kuat daripada Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya seandainya koreksi, itu mungkin saja akan ada altcoin yang melawan arah, melawan arus ya, dimana Ethereum berpotensi menarik buat teman-teman pantau. Solana juga menarik, tapi mungkin lebih menarik ke Ethereum. Kemudian kalau XRP saya melihat ada opportunity untuk koreksi dulu. Litecoin hari ini sudah pumping, teman-teman, dia berhasil menembus area $100 ya, dan sekarang kemungkinan ini adalah double bottom buat Litecoin. Kemudian Cardano juga menarik buat kalian pantau. Terus aku pantau juga ada Binance Coin, ini juga boleh dipantau karena sangat kuat secara movement. Ondo Finance kalau dia breakout dari level $1,1 itu potensial double bottom. Algorand agak ya oke sih, tapi dia butuh untuk testing dulu kayaknya ke area support 0,25 before next rally. Teman-teman, ini udah konfirmasi double bottom ya untuk Algorand. Tinggal dia ibaratnya kayak koreksi dikit and then baru boom gitu. Boleh dipantau. XLM gimana? XLM sudah terkonfirmasi double bottom sih, dan dia udah masuk ke target profit sebenarnya. Kalau mau masuk akan sangat beresiko gitu. XRP juga sama ya, kita udah bahas. Terus juga aku sempat pantau si Avalanche, ini juga potensial belum breakout dari double bottomnya. Chainlink teman-teman boleh pantau, Chainlink baru aja breakout dan sekarang dalam movement yang strong gitu. With hati-hati dulu, Chainlink boleh dipantau gitu. Jadi paling gitu aja dari outlook saya. Bitcoinnya sideways, tapi altcoin belum tentu. Bisa jadi altcoin bakalan lanjut bullish teman-teman. Jadi pantau altcoin. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram ya, tempat kita sharing-sharing informasi. Bagi teman-teman yang pengen untuk join, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.